Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dr. Kinkin Yuliati sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Teori Komunikasi. Kami dari pertemuan 11 kelompok 7 akan memaparkan teori komunikasi mengenai pengembangan ilmu komunikasi dalam lingkungan hidup. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 7, saya Salsabila Horazalfira nomor urut 39 dan rekan-rekan saya, Bilqis Marwah Firdaus nomor urut 6, Calista Agatha Maharani nomor urut 7, Kishi Hachikalia Sumar nomor urut 35, Sazra Hakin Sadata nomor urut 40, dan Syamil Abdurrahman nomor urut 43. Kami akan melakukan analisis studi kasus dengan menggunakan teori pengembangan komunikasi lingkungan pada kasus penolakan tambang di Raja Ampat. Komunikasi dalam proyek konstruksi merupakan tantangan besar karena melibatkan banyak pihak dengan latar belakang, kepentingan, serta bahasa teknis yang berbeda. Perbedaan istilah, tekanan waktu dan anggaran, kondisi lapangan yang dinamis, serta faktor hierarki dan budaya organisasi itu seringkali menimbulkan miskomunikasi yang berakibat pada keterlambatan, pembengkakan biaya, hingga konflik. Hambatan komunikasi juga semakin kompleks dalam proyek internasional akibat adanya perbedaan budaya dan gaya komunikasi. Oleh karena itu, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan modal, tetapi juga oleh strategi komunikasi yang efektif agar semua pihak dapat terhubung dengan baik. Dalam analisis teori pengembangan komunikasi lingkungan pada kasus penolakan tambang di Raja Ampat, diantaranya terdapat 3 poin penting. Pertama, dampak dari komunikasi yang terbangun adalah publik lebih mengenal konflik antar elit dibandingkan memahami realitas ekologis yang terjadi di lapangan. Kedua, dari sisi framing media, narasi yang lebih dominan berasal dari aktivis dan pemerintah, sementara suara masyarakat adat justru tersingkirkan. Ketiga, terdapat kontradiksi kebijakan antara agenda hilirisasi nikel yang didorong pemerintah dengan status Raja Ampat sebagai kawasan konservasi, sehingga memunculkan benturan kepentingan dalam praktiknya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai perspektif teoritis tentang konstruksi sosial atau theoretical perspectives on construction. Di mana intinya kita itu melihat bagaimana sebuah realitas itu, misalnya tambang, pembangunan, atau kerusakan itu tidak hanya ada begitu saja, tetapi dibentuk oleh cara orang itu berbicara, berpikir, dan juga memberi makna pada realitas tersebut. Pertama, kita bisa melihat temuan Rahma et al. Pada tahun 2025, mereka meneliti kasus tambang di Raja Ampat. Pemerintah mengonstruksikan tambang sebagai sesuatu yang positif dan merupakan bagian dari transisi energi global, yang artinya mendukung perubahan ke energi yang lebih ramah lingkungan. Narasi pemerintah ini menonjolkan manfaat ekonomi seperti lapangan kerja dan pendapatan daerah, tapi masyarakat adat itu punya konstruksi yang berbeda. Mereka memandang tambang sebagai suatu ancaman bagi tradisi, terutama praktik sasi laut yang merupakan tradisi yang melarang penangkapan ikan secara berlebihan agar ekosistem tetap terjaga. Tambang membuat air laut tercemar oleh material tambang, sehingga ekosistem itu bisa terganggu. Akibatnya bagi masyarakat adat, tambang identik dengan kerusakan, bukan pembangunan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kata pembangunan itu bisa punya makna yang berbeda tergantung pada siapa yang berbicara. Kemudian, Nasution pada tahun 2025 menunjukkan bahwa konstruksi ini juga bisa kita temukan di ruang debat publik, seperti di acara Rossi. Di sana ada 2 tokoh yang memberikan narasi yang berbeda. Olel Absyar Abdallah menggunakan kata-kata seperti musyawarah dan forum resmi, dan ini merupakan hal yang membangun citra bahwa NU itu adalah organisasi yang rasional, demokratis, dan juga taat prosedur. Sementara Iqbal Damanik justru menggunakan bahasa yang emosional seperti kehancuran ruang hidup dan juga korban masyarakat adat. Ia bahkan menyebutkan bahwa contoh di Morowali dan Halmahera supaya orang bisa mendengar debat tersebut dan merasakan bahwa kerusakan tambang adalah masalah yang serius dan juga menyebar. Di sini saya akan membahas analisis teori pengembangan komunikasi lingkungan pada kasus penolakan tambang di Raja Ampat dalam aspek interpersonal communication. Dalam hal ini kami mengutip analisis dari Rahma et al. Pada tahun 2025, ia menyoroti lemahnya komunikasi interpersonal dalam konsultasi publik. Akibatnya masyarakat adat sering tidak diberi ruang untuk menolak tambang, padahal laut adalah sumber utama penghidupan mereka. Nah, dalam hal ini, proses konsultasi lebih seperti formalitas sehingga hubungan antara pejabat, perusahaan, dan warga menjadi timpang. Akibatnya muncul
Akibatnya muncul sebuah konflik horizontal yang dimana sebagian warga mendukung karena iming-iming ekonomi dan sementara yang lainnya menolak dengan alasan ekologis, jadinya nggak seimbang. Nah, sementara itu menurut Nasution pada tahun 2025 ia membahas komunikasi interpersonal dalam debat publik. Nah, Ulil Absor Abdallah tampil dengan gaya yang hati-hati menekankan NU masih melakukan kajian internal. Nah, sebaliknya nih, Iqbal Damanik bersikap lebih emosional dan konfrontatif. Menilai keterlibatan NU di tambang bisa memperparah ketidakadilan ekologis. Nah, perbedaan strategi ini mempengaruhi bagaimana publik menilai kredibilitas masing-masing tokoh di media. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu adalah Group and Team Communication. Dalam penelitian Rahma et al. Tahun 2025, komunikasi kelompok di masyarakat Raja Ampat memperlihatkan terjadinya perpecahan. Ada kelompok yang mendukung tambang karena adanya harapan untuk lapangan pekerjaan baru, dan juga ada kelompok yang menolak karena ingin mempertahankan ekowisata dan kearifan lokal. Contoh nyata adalah munculnya konflik internal antara warga desa ketika sebagian warga merasa terbantu oleh proyek, dan juga ada sementara pihak lain yang menilai tambang merusak laut yang menjadi sumber mata pencaharian. Dan juga ada yang mengatakan, yaitu Nasution pada tahun 2025, menggambarkan dinamika komunikasi antar kelompok melalui representasi di media. NU sebagai organisasi besar tampil sebagai kelompok elit dengan dasar moral, sementara aktivis mewakili masyarakat sipil yang kritis. Komunikasi organisasi punya peran penting dalam isu lingkungan, karena cara sebuah organisasi bicara ke dalam dan keluar akan mempengaruhi citra maupun kebijakan mereka. Misal, corporate campaign theories menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan kampanye komunikasi untuk menunjukkan kepedulian lingkungan lewat green initiatives. Tapi, tidak semua komunikasi muncul dari dalam organisasi. Menurut institutional theories, komunikasi organisasi juga dipengaruhi faktor eksternal, seperti regulasi atau tekanan publik. Selanjutnya, Group and Organizational Structuration Theory melihat bahwa kebijakan lingkungan itu bukan aturan statis, melainkan lahir dari komunikasi sehari-hari dalam organisasi. Jadi, apabila komunikasinya efektif, aturan lingkungan bisa jadi budaya kerja dan bukan sekedar aturan yang kaku. Namun dari sudut pandang kritis, critical organizational communication membantu kita melihat siapa sih yang punya kuasa dalam menentukan isu lingkungan, apa yang diangkat atau ditutup-tutupi. Nah, kemudian ini berkaitan dengan corporate colonization theory yang berkata bahwa perusahaan bisa mendominasi percakapan publik. Yang pada intinya, komunikasi organisasi soal lingkungan bukan hanya soal mendukung keberlanjutan, tapi juga soal mengkritisi apa motivasi dan praktik yang ada di baliknya. Apabila kita lihat kasus yang nyata, komunikasi organisasi ini bisa sangat berbeda-beda. Pertama, di Raja Ampat ada sistem adat yang bisa kita sebut sasi laut. Merupakan aturan adat yang melarang mengambil sumber daya di laut untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ini contoh komunikasi organisasi adat yang efektif menjaga lingkungan, tapi ketika pemerintah memberikan izin tambang tanpa memperhatikan aturan adat, komunikasi ini akan menjadi terganggu. Komunitas jadi terpecah karena ada tawaran keuntungan dan otoritas adat jadi melemah. Selanjutnya, contoh kedua ada di organisasi NU. Menurut Ulil Absor Abdallah, semua keputusan NU harus lewat forum resmi. Artinya, komunikasi di NU akan sangat formal. Tujuannya menjaga citra organisasi yang hati-hati. Namun beberapa aktivis mengkritik pola ini karena dianggap kurang cepat atau kurang peka terhadap penderitaan yang ada pada masyarakat adat. Kemudian dari dua contoh ini kita bisa lihat pola komunikasi organisasi dipengaruhi oleh struktur, nilai, dan strategi yang mereka anut. Ada yang berbasis adat dan tradisi, dan ada juga yang berbasis prosedur formal institusional. Selanjutnya, komunikasi korporat. Dalam konteks komunikasi korporat atau corporate communication terkait isu lingkungan, Encyclopedia of Communication Theory memberikan kerangka teoritis yang kaya untuk menganalisis peran dan fungsinya.
komunikasi korporat menempati posisi sentral sebagai jembatan antara organisasi dan publik, terutama di era ketika kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan semakin meningkat. Salah satu perspektif penting adalah corporate campaign theories yang menjelaskan bagaimana perusahaan merancang dan melaksanakan kampanye komunikasi untuk membentuk citra publik. Contohnya dalam kasus seperti yang dibahas oleh Rahma et al. Dalam jurnalnya tahun 2025 membahas bagaimana PT GAG Nikel menggunakan strategi komunikasi korporat seperti program reklamasi dan CSR. Lalu ada juga yang dibahas oleh Nasution 2025 melihat dimensi lain dari komunikasi korporat, ini lewat dasar eksternal melalui organisasi sosial. Dalam jurnalnya dia membahas kehadiran NU dalam wacana tambang, perusahaan mendapatkan citra moral tambahan, misalnya framing NU sebagai ormas berimbang atau rasional membuat publik melihat proyek tambang bukan sekedar bisnis, melainkan bagian dari kepentingan publik. Dengan demikian, komunikasi korporat dalam konteks lingkungan merupakan ranah yang kompleks. Di satu sisi, komunikasi korporat berfungsi sebagai alat strategis untuk mempromosikan inisiatif keberlanjutan dan memperkuat legitimasi organisasi. Namun di sisi lain, corporate communication juga dapat menjadi instrumen kontrol wacana yang mempertahankan status quo. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan juga saran dari materi kami. Untuk kesimpulannya itu sendiri, konflik di lingkungan di Raja Ampat bukan hanya persoalan kerusakan fisik seperti sedimentasi dan juga terumbu karang, tetapi juga pertarungan makna di ruang publik. Pemerintah itu memandang tambang sebagai bagian dari transisi energi global, sementara masyarakat adat itu melihatnya sebagai ancaman terhadap tradisi sasi laut, sehingga muncul polarisasi dan juga konflik horizontal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Nasution pada tahun 2025 menunjukkan bahwa perdebatan publik di media memperdalam perbedaan persepsi. Ada yang berupaya untuk menjaga netralitas seperti Ulil Absyar Abdallah, dan ada juga yang menggunakan retorika konfrontatif seperti Iqbal Damanik. Lemahnya konsultasi publik membuat masyarakat adat itu kehilangan ruang partisipasi, sehingga sebagian mendukung tambang demi pekerjaan dan sebagian juga menolak demi ekowisata. Komunikasi organisasi pun menjadi timpang dan sasi laut terpinggirkan. Sementara perusahaan memanfaatkan komunikasi korporat dan CSR untuk membangun legitimasi, di mana fakta di lapangan menunjukkan bahwa CSR tidak cukup untuk menyelesaikan masalah karena kualitas lingkungan tetap menurun. Maka keseluruhan dari temuan ini itu menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa hanya dengan pendekatan teknis atau hukum, tetapi memerlukan komunikasi yang partisipatif, transparan, dan adil agar kepentingan semua pihak terhubung dan kelestarian lingkungan bisa terjaga. Ada pula beberapa saran yang bisa digunakan di dalam permasalahan ini. Yang pertama itu kita bisa menggunakan transparansi data di mana dokumen AMDAL dan hasil kajian itu harus terbuka agar publik dapat membuat keputusan berbasis informasi. Yang kedua itu partisipasi publik. Itu sangat bermakna, di mana konsultasi publik itu perlu deliberatif atau memberi bobot setara pada suara masyarakat adat. Yang ketiga, media komunikasi itu harus kaya, di mana kita bisa menggunakan peta dampak, animasi, atau simulasi untuk mempermudah pemahaman masyarakat. Yang keempat, penguatan kapasitas adat, di mana kita bisa melatih organisasi adat dalam komunikasi strategis dan juga advokasi. Yang kelima yaitu akuntabilitas CSR, di mana kita bisa mengawasi program CSR dengan lembaga independen agar tidak sekedar greenwashing. Yang keenam yaitu dialog multi aktor, di mana ini merupakan bentuk forum rutin. Dan yang ketujuh yaitu liputan media yang berimbang, di mana media perlu memberi ruang bagi suara masyarakat lokal agar wacana publik tidak hanya dikuasai elit. Mungkin segitu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.